Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ini cuma satu doang yang jawab. Yang lain di mana nih? Coba ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Nah gitu, masih pagi harus semangat ya. Kita mau tepuk semangat dulu sebelum memulai pelajaran hari ini biar lebih semangat, oke? Yuk, tangannya disiapin semua. Di-on-kan ya, biar ibu dengar suaranya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, gitu ya. Kita nanti harus semangat sampai selesai pembelajaran ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu mau cek dulu hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Coba cek dalam bangkunya di sebelah kalian ada yang kosong. Ada ya, semua hadir ya di sini ya. Komaria izin Bu, Komaria. Oh, Komaria izin kenapa tuh? Katanya itu Bu, listriknya mati Bu. Belum mati listriknya katanya. mati, jadi nggak bisa zoom ya. Oke, baik. Ya, berarti cuman Komaria aja ya yang nggak masuk hari ini ya. Oke, kita lanjutkan ya belajarnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita mau literasi dulu, kita mau membaca bacaan ya. Di sini Ibu akan share. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca ya. Kemudian apa yang kalian dapat dari cerita ini? Ceritanya tentang si penebang kayu. Bu Lena juga akan membaca. Nanti kita akan sharing. Apa sih yang kalian dapat dari cerita ini ya? Ya, sambil Bu Lena bacakan ya, mungkin ada yang nggak kelihatan atau share screen-nya macet ya. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penebang pohon membawa 210 batang pohon. Wah, hebat kamu, kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 170 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 105 pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sibuk mencoba menebang pohon. Nah, dari pelajaran itu terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan, tetapi kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Nah, melalui cerita ini, kerja keras dan sikap cerdas itu perlu ya, anak-anak ya. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oke, dari bacaan ini, mungkin ada yang mendapatkan sesuatu pelajaran berharga dari cerita itu. Panca coba sharing. Apa sih yang kamu dapat dari cerita yang barusan kita baca bersama itu?
karena sikapnya tidak baik, Bu. Kenapa? Dia nggak bisa motong kayu. Oh, oke, baik. Kalau Anissa, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari cerita itu, Nak? Dari cerita Motong penebang. kayu ya Bu ya? Motong kayu berarti harus gimana tuh dari cerita itu? Motong kayunya harus dari... Yang ngobrol Bu dari tadi Bu. Nah, itu. Iya ya, kita harus membangun kebiasaan membaca ya, Nak, supaya kita lebih mudah dalam memahami pelajaran kita selanjutnya ya, Anissa ya, catatan ya, Nak. Maaf ya Bu. Iya. Jadi dari penebang kayu itu kita belajar bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu itu harus pakai cara, nggak bisa sembarangan, ya. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya, tujuan belajar kita hari ini adalah untuk belajar tentang pelajaran matematika. Apa hubungannya, Bu, dari penebang kayu tadi? Kalian masih ingat tadi di penebang kayu disebutkan ada beberapa angka, membawa berapa pohon tadi? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Coba Ibu share sekali lagi ya. Ada angka di situ. Di situ ada angka. Ada angka berapa tuh? Apakah muncul? Udah muncul Bu. Ada angka berapa di situ, Nak? Coba yang bisa menjawab. Tapi gambar silakan. aja Bu itu Bu. Kenapa? Iya, ada angkanya Cuma Bu. gambarnya Gambar aja. aja Bu. Oh, cuman gambar. Ya tulisannya belum ada. Oke, sebentar ya. Oke, sudah muncul? Sudah. Ada angka berapa aja itu di situ, Nak? 210. 210. Oke, terus ada angka berapa lagi? 170. 270. Pintar. Ada angka berapa lagi? 105. Oke, coba Ibu mau tanya, Karin. 210 batang pohon. 2 di sini menempati nilai tempat apa, Nak, kira-kira? Ratusan Bu. Oh, ratusan. Oke. Kalau 0 di sini nilai tempat apa? Satuan. Satuan. Oke, pintar. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengenali nilai tempat pada bilangan ya. Misal di sini ada bilangan 210. 210 itu angka 2 menempati nilai ratusan, angka 0 menempati nilai satuan, dan angka 1 menempati nilai puluhan. Oke, sekarang di sini ada angka 1, 7, dan 0. Cara membaca yang tepat bagaimana? Coba yang bisa siapa? Ada 1, 7, 0. Cara membaca yang tepat gimana tuh? 170. 170. Oke, pintar Anissa. Nah, seperti itu ya. Nah, selain kita belajar mengenali nilai tempat bilangan, hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara membaca bilangan dengan benar ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Nah, di sini Ibu punya uang berapa ini? 2000. Wah, pinter banget ya. Kalau uang cepet ya semua ya. 2000. 2000 itu bilangannya berapa tuh? Bilangannya apa? Ada angka berapa aja di 2000? Ada angka 2. Terus? Ada nolnya Bu, 3. Nolnya 3. Oke, sekarang Ibu mau tanya, 0 yang paling belakang itu menempati nilai tempat apa kira-kira? Satuan. Satuan, pinter. Sekarang kalau yang di depannya? Puluhan Bu. Di depannya puluhan. Oke, 0 lagi yang di depannya. Ratusan. Ratusan. 0, angka 2-nya ini berarti menempati nilai apa? Ribuan Bu. Ribuan. Oke, sekarang nambah. Misal
Ibu ada uang berapa ini? Goceng Bu, goceng. Goceng itu berapa goceng? Ini nggak semua tahu nih goceng nih. Goceng berapa sih goceng? 5.000. 5.000. Terus ini berapa nih? Ini uang berapa? 10.000 Bu. 10.000. Oke, kalau kita gabung berarti uangnya berapa nih semua? 15.000. 15.000. Cara menulis 15.000 itu gimana sih, Anissa? 1, Heeh. 5, Heeh. 0, 0, 0. Oke, 15000. Kayak nolnya ada berapa, Nisa? Ada 3. Oke, pinter. Nolnya ada 3. Oke, 15.000. Oke, kalau ibu tanya 15.000, angka 1 yang paling depan itu menempati nilai tempat apa, Nak? 10 ribuan ya Bu ya. Oke, coba ibu tuliskan ya. Nah, supaya jelas 15.000 bayangannya gimana ini? Aku bingung, Bu. Oke. Coba, misal ibu tulis di sini yang besar ya. Ibu tulis di sini 15.000. Oke, ibu gedein ya. Terlihat nggak? Terlihat ya. Oke, angka 1. Angka 1 di sini menempati nilai tempat apa angka 1? Angka 1 ribuan Bu. menempati ribuan. nilai tempat apa? Puluhan ribu 10 ribuan. Iya Bu, aku nggak tahu ya. Puluhan ribu atau puluh ribuan yang benar, ayo. Puluhan ribu. Ayo. Yang benar itu 10 ribuan Bu. ribuan. Pintar. 10 ribuan. Sekarang ibu tanya angka 5-nya. Angka 5 menempati nilai tempat apa, Nak? Ribuan Bu. Angka 5 menempati nilai ribuan. Pintar. Kalau 0 yang paling depan, angka 0 yang paling depan setelah angka 5. Ratusan Bu. Nilai tempat, oke, ratusan. Pintar. Sekarang angka 0 yang kedua. Nilai tempat apa tuh? Puluhan Bu. Puluhan. Pintar. Kemudian kalau angka 0 yang paling ujung, paling terakhir, menempati nilai tempat apa? Satuan Bu. Ya, tempat satuan. Pintar. Oke, bagus. Ya, ini berarti sampai di sini sudah paham ya nilai tempat ya. Atau ada yang masih belum jelas? Ada yang belum Sudah jelas? paham Bu. Nggak usah malu ya. Maksudnya kalau misal nggak bisa nggak apa-apa. Harus berani bertanya, Ibu, aku masih belum jelas nih yang bagian ini. Boleh, jangan ragu-ragu bertanya. Atau sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas Ibu lanjutkan ya. Nah, menempati nilai tempat. Tadi berarti nilai tempat itu ada apa aja, Nak? Yang paling kecil itu apa nilai tempatnya? Satuan Bu. Satuan. Terus apa lagi, Yasmin? Puluhan Bu. Oke, puluhan. Terus apa lagi, Anissa, setelah puluhan? Satuan. Satuan tadi udah. 10 Satuan, ribuan. puluhan, terus Ratusan. ratusan. Pinter. Terus apa lagi setelah ratusan? 10 Ribuan. ribuan Bu. Ribuan. Setelah ribuan apa? 10 ribuan. ribuan. 10 ribuan. Oke, setelah 10 ribuan? 100 ribuan Bu. 100 ribuan. Wah, pinter sekali ya Panca ya. Belajar di rumah terus ya, membaca buku ya. Hebat. Oke, kita lanjutkan ya.
Baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nilai tempat ya, dari yang satuan sampai dengan ratus ribuan. Nah, sekarang kalau Ibu mau bertanya nih, Ibu ada, oh belum Ibu share, maaf lupa. Ibu share ya. Oke, tadi yang nilai tempat udah oke nih, semua udah hebat, pintar. Sekarang kalau Ibu punya angka di sini 176980. Kurang terlihat ya, Ibu gedein ya. Oke. Nah, di sini terlihat semua. Ya, cara Lihat, membacanya Bu. gimana nih? 176.90. Ada yang berani mencoba? Cara membaca bilangannya gimana? 176.980, Bu. Oke, 100 sebenarnya udah benar ya, cuman kayaknya kok masih pakai logat daerah sekali ya. Jangan ribu ya, ribu. Ya. Iya, Bu. Nanti maaf, jadi Bu. kebiasaan ya. Baca ya. Ada 100, gimana tadi? 100 76.900 6.000 980. Oke, hebat. Nah, ini yang masih sering salah nih anak-anak nih, kadang 7 ditulisnya cuma 7 tanpa H ya. Kalau disuruh menulis ini bilangnya dibaca gimana? Bacanya seperti ini ya. Oke, sekarang coba Anissa dijawab. Misal ada angka 2, 3, 4, 6, 7, 5. Oke, Anissa, bagaimana cara membacanya, Nak? 230 200 ribu 30 675. 675. Pinter. Oke. Sip, bagus. Sekarang coba kalau Yasmin. Aku mau tanya, misal nih, Ibu punya angka di sini 68.933. Oke, gimana cara membacanya Yasmin yang benar? 68.933. 933. Oke, sip. Apakah benar ini 68.933? Oke, benar ya. Oke, nah sekarang anak-anak, Ibu pengen membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar ya. Ibu mau membagi beberapa kelompok. Ini ada 20 siswa ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing ada 4 anggota ya. Setiap kelompok ada 4 anggotanya. Oke, kelompok pertama Anissa ya, ketua kelompoknya. Kemudian kelompok yang kedua, ketua kelompoknya Panca. Kelompok yang ketiga Karina. Kelompok yang keempat Vanessa. Kemudian kelompok yang kelima Yasmin. Ya, ketua kelompoknya ya. Nah, ini dibagi kelompok mau ngapain sih Bu Lena? Jadi kita mau mengerjakan tugas secara berkelompok. Kita mau memecahkan masalah nih. Bu Lena akan bagikan lembar kerja. Di situ ada sebuah permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kemudian nanti kalau sudah terselesaikan masalahnya, kalian akan Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan
hasil pemecahan masalah kalian. Oke, Ibu share dulu ya biar lebih jelas ya. Maksudnya apa sih Bu yang dikerjakan apa? Nah, silahkan kalian mengerjakan bersama anggota kelompok kalian. Ya, jangan lupa ditulis ya, nama kelompoknya apa. Kalian bebas memberi namanya. Misal mau diberi nama kelompok lebah, boleh. Mau dikasih nama kelompok harimau, boleh. Kelompok matahari, boleh. Nah, tulis anggota kelompoknya siapa. 1, 2, 3, 4. Tulis semua ya, nama lengkap ya, ditulis ya. Nah, di kotak ini kalian memiliki sebuah masalah nih. Ada sebuah kasus di sini. Aziza membantu ibu menjual kue buatan ibu ke temannya. Selamat membeli kue seharga Rp27.350. Selamat mempunyai pecahan uang Rp49.500 di saku bajunya. Selamat membayar kue tersebut dan mendapatkan sisa uangnya sebesar Rp22.150. Nah, dari kasus di sini ya, tentukan nilai tempat dari masing-masing bilangan cacah yang terdapat dalam bacaan di atas. Kemudian tuliskan juga hasil baca bilangannya pada tabel di bawah ini. Nah, ini setelah kalian membaca permasalahan yang di atas ini, kalian menemukan beberapa angka, benar nggak? Kalian menemukan beberapa angka, ya ada 3 di sini. Kalian tuliskan di sini. Ya, bersama anggota kelompok kalian. 1, 2, 3. Lambang bilangannya berapa? Tulis. Nah, terus menempati nilai tempat apa aja di situ, ya. Dan lengkap di sini ditulis, dibacanya gimana. Ya. Oke, Ibu beri waktu diskusi 15 menit. Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan tunjuk satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya ya. Tuh. Bisa dibaca dulu ya ininya. Kasusnya. Kasusnya apa sih? Oke, ada kelompok yang sudah selesai. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Udah, Bu. Anissa sudah? Bentar lagi deh. Oke. Belum, Bu. Oke, Panca belum. Kelompok Yasmin sudah belum? Kelompok Karina Lagi, sudah Bu. selesai? Bu, sudah, Bu. Oke. Sambil menunggu yang lain, Ibu coba tunjuk kelompok Anissa ya. Kelompok Anissa. Coba tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini diisi apa, Nak? 27. Lambang bilangan ya, Bu ya? Iya. Yang 27.350. Oke. Sebentar. Oke, nomor 1. Berapa? 27.350. Oke, pintar. Sekarang 10 ribuan, yang menempati nilai 10 ribuan itu angka berapa, Nak? Kalau menurut kelompok kalian? 2. Angka berapa? 2. Angka 2, oke. Terus kalau ribuan, hasil diskusinya yang mana angkanya? Kata teman aku 7, Bu. 7, oke. Kalau ratusan? 3. Ratusannya 3, oke. Kalau puluhan? 5. Puluhannya 5, hasil diskusinya. Oke, kalau satuan? 0, Bu. 0, oke. Dibacanya gimana berarti itu? 27.300. 350. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Anissa yuk. Ya, oke. Terima kasih ya kelompoknya Anissa ya. Oke, mungkin kelompok lain mau menanggapi
dari kelompoknya Panca. Menurut kelompoknya Panca nih, udah benar belum sih jawaban kelompoknya Anissa nih? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Sama nggak jawabannya kelompok Panca dengan kelompoknya Anissa? Sama, Bu. Sama. Oke, sekarang coba yang kedua, kelompoknya Panca, presentasikan hasilnya. Yang kedua yang ditulis angka berapa? Kelompoknya Panca. 49.500, Bu. 49.500. Oke, gue tulis di sini ya. Oke, yang menempati nilai puluh ribuan, kalau kelompoknya Panca hasil diskusinya angka berapa? Angka 4, Bu. Angka 4. Oke, kalau ribuan 9, Bu. angka 9. Kalau ratusan 5, Bu. angka 5. Puluhannya angka berapa kelompoknya Panca? 0, Bu. 0. Satuannya? 0 lagi, Bu. Oke, pintar. Kemudian dibacanya gimana ini hasil diskusinya? 49.500. 9.000. 500, Bu. 500. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu kelompoknya Panca. Sudah maju. Oke, hebat ya. Berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kalau menurut kelompok Karina nih, sudah benar belum nih hasil diskusi dari kelompoknya Panca? Betul, Bu. Sudah ya? Betul Oke. ya. Sekarang coba kelompoknya Karina menambahkan, masih ada angka lagi nggak sih? Masih, Bu. Oke, Itu yang angkanya terakhir. berapa? 22.150. 22.150. Oke. Coba kelompoknya Karina dari hasil diskusi kalian yang menempati nilai puluh ribuan angka berapa tuh? 2. 2. Oke. Kalau yang menempati nilai ribuan? 2. 2 lagi. Oke. Kalau menempati angka ratusan? 1. 1. Kalau nilai tempatnya puluhan, yang mana? 5. Yang 5. Kalau satuan? 0. 0. Oke. Baik. Kalau hasil diskusi kelompok kalian nih, cara membacanya gimana tuh? 20. 20. 2.000. 1.000. 100. 50. 50. Oke, baik. Coba kelompok lain memberi tanggapan. Kelompoknya Anissa belum memberi tanggapan. Kalau menurut kelompok Anissa nih dan teman-temannya, sudah benar belum sih yang disampaikan kelompoknya Karina ini? Betul, Bu. Udah betul ya? Mm-mm. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompoknya Karina. Ya, oke. Baik. Hebat-hebat banget ya ternyata anak-anaknya Ibu ya. Langsung paham materi yang disampaikan. Jadi nanti ketika kita ada evaluasi nih, kita mengerjakan soal, diingat-ingat ya cara membacanya. Ingat kalau menulis 7 harus memakai H ya. Ini yang sering terlewat nih, 7, karena kita biasanya kalau ngomong 7 tanpa H ya. Terus ini yang sering ketemu juga Bu Lena nih kesalahannya, menulis angka 6. Misal ada 160, nulisnya 160. Nah, jangan menggunakan dialek daerah ya. Nanti ada 5.000 juga jangan seperti Panca tadi menyebutkannya goceng, Bu. Nah, itu nggak ada ya, itu salah ya. Kalau membaca nilai tempat harus sesuai nilai tempatnya. Karena kita belajar nggak ada nilai tempat goceng, gocap ya, nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat, kemudian cara membaca bilangan. Ya. Dari sini ada yang nggak paham, ada yang masih belum paham. Setelah mengerjakan bersama-sama, Sudah paham, Bu.
Oke, setelah berdiskusi dengan teman-temannya udah paham semua ya. Oke, semua juga sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya, hebat sekali ya. Kalian berarti tidak cuma belajar matematika, tetapi juga belajar keterampilan membaca, keterampilan berbicara ya. Itu penting sekali. Kalian harus mulai belajar bagaimana berbicara di depan orang lain. Dan hari ini Ibu melihat kalian berbicara di depan orang lain sangat keren, bagus sekali, hebat, berani semua. Tepuk tangan dulu yuk buat kita semua yang sudah berani berpresentasi. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang, tadi yang pertama tadi belajar tentang apa? Masih ingat tadi belajar tentang apa yang pertama? Bu. Nilai bukan. tempat. Nilai tempat bilangan tadi ada nilai tempat apa aja? Satuan. Yang paling Bu. kecil apa? Yang paling kecil tadi? Satuan, Bu. Satuan. Terus habis satuan? Puluhan. Puluhan. Terus apa lagi? Ratusan, Ratusan. Terus apa lagi? ribuan, Ribuan. Habis ribuan tadi apa yang lebih tinggi lagi? 10 ribuan. 10 ribuan. Atasnya 10 ribuan. 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, pintar. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini nih, yang sudah kalian lakukan, ada yang mau ditanyakan? Materi yang belum dipahami? Gak ada? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau tidak ada kita akan mengerjakan soal ya. Kita mau mengerjakan soal evaluasi hari ini. Ibu mau benar-benar ngecek nih secara individu, secara mandiri kalian benar-benar memahami nggak pelajaran hari ini ya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan soal yang ibu berikan ini ya. Oke, caranya seperti tadi. Menentukan nilai tempat masing-masing bilangan cacah. Ya, cara menjawabnya gimana sih Bu itu? Ya, misal 5 menempati nilai tempat bla 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 bla. Apa? Ada tempat apa? Satuan, puluhan, atau ratusan ya. Oke, coba Ibu beri kesempatan 15 menit untuk mengerjakan ya. Kalian kerjakan dulu, nanti kita akan bahas bersama hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Yuk, silakan kerjakan 15 menit. Kita bahas bersama ya. Oke, ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Sudah, Nisa sudah, oke. Yang lain belum ya? Oke, kita tunggu dulu ya, Nisa ya, teman-temannya ya. Ya. Ayo, Karina mengerjakan fokus. Kepalanya jangan tengok-tengok ya. Ibu di sini juga akan menilai kemandirian kalian dalam mengerjakan tugas ya. Ketika berdiskusi tadi juga Ibu menilai nih. Siapa yang aktif? Siapa yang menunggu jawaban temennya aja ya. Sekarang Ibu menilai sambil menilai kemandirian kalian. Bisa nggak menyelesaikan permasalahan sendiri ya? Ya, Yasmin sudah selesai. Ya, Bu. Oke. Panca sudah selesai. Sudah, Bu. Oke. Ya, udah selesai semua ya. Anissa tadi sudah ya? Baik. Oke, yuk. Kita bahas bersama ya. Ditukar dulu ya. Boleh ditukar dulu. Jawabannya kita jujur-jujuran ya. Jawabannya ya. Nggak boleh
benarkan. Misal ada yang salah, terus kalian benerin. Nah, itu berarti menunjukkan sikap yang tidak jujur, ya. Oke, yuk kita bahas bersama yuk. Di sini dibacanya berapa ini? Kalau seperti ini tadi 5.070, 700, 70 apa 700? Ayo, yang benar. 700 Bu. 5.704. Ya. Angka 5 menempati nilai tempat apa di sini? Ribuan. Ribuan. Oke, pintar. Kemudian angka 7 menempati nilai tempat apa? Ratusan. Ratusan, pintar. Kemudian angka 0 menempati nilai tempat apa? Puluhan. Oke, nilai tempat puluhan. Wah, hebat. Oke. Ya, seperti itu ya. Baik, ada yang salah 1. Nggak ada. Salah 2. Betul semua Bu. Saya betul semua Bu. Betul semua. Oke. Siapa yang betul semua? Yasmin ya? Yasmin betul semua. Oke, Betul. Anissa salah berapa Anissa? Ada yang salah atau betul semua? 1 Bu salah, Salah 1. Oke. Nomor berapa Anissa yang salah? nomor 1 Bu. Ya, kurang teliti ya. Panca salah berapa atau benar semua? Betul semua Bu. Oke, hebat Panca. Nyontek Bu, nyontek. Ya, jangan nyontek ya, dikerjakan sendiri ya. Kita Aku berlatih nggak jujur. nyontek Anissa. Iya, oke. Nah, seperti itu tadi ya. Keren banget anak-anak Ibu hari ini ya. Dari yang disampaikan materinya sampai evaluasi sudah dapat dikerjakan dengan baik. Berarti apa yang Ibu ajarkan benar-benar dipahami, benar-benar dipelajari, anak-anak fokus dan mendengarkan dengan baik pembelajaran hari ini. Ya. Nah, hari ini tadi tujuan pembelajaran kita berarti tercapai ya, Nak. Kita sudah tadi di awal Ibu menyebutkan kita belajar tentang bagaimana sih menentukan nilai tempat bilangan ya. Kalian sudah tahu nilai tempat bilangan ada satuan ya kan? Ada puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan ya. Kemudian cara membaca bilangan juga tidak menggunakan bahasa dialek daerah ya, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar seperti itu. Oke, baik. Pelajaran kita sampai di sini dulu, tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau lihat respon kalian terhadap pelaksanaan pembelajaran hari ini nih. Ya. Di Zoom kalian itu kan ada reaction ya. Ketemu nggak di bawah itu ada yang simbol orang senyum. Nah, sekarang coba kirimkan ke Bu Lena emotikon apa yang tepat dengan perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran dari pagi sampai sekarang ini. Dari awal sampai akhir kita mengerjakan evaluasi. Coba kirimkan. Bu Lena kasih contoh dulu ya. Misal hari ini aku happy banget deh ngikutin pelajarannya. Aku mau mengirimkan yang senyum atau yang love. Nah, seperti itu. Muncul kan di pojoknya? Oke, silahkan. Ya, oke. Karina sudah. Perasaan apa itu Karina? Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang Bu, gembira. Oke, senang ya. Panca, perasaan apa itu? Kenapa love? Aku lope-lope sama Bu Lena pokoknya Bu. Oh, so sweet. Ya, lope-lope. Oke, baik. Terus, tadi Anissa udah sempat muncul tuh. Tapi hilang lagi. Oke. Apa tuh? Perasaan apa itu Anissa? Aku senang banget Bu, aku jadi tahu deh nilai tempat ratusan, puluhan gitu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Anissa. Kemudian Yasmin. Tadi udah sempat muncul tapi hilang lagi. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Senang Bu. Seneng ya? Oke. Ya. Oke, baik. Ya.
Terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Progresnya dari hari ke hari juga semakin bagus ya. Semakin berani ngomong di depan, semakin berani presentasi, semakin bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ibu beri 2 jempol untuk anak-anak hari ini semua ya, hebat-hebat banget. Oke, baik. Sebelum kita pulang, hari ini kita mau berdoa dulu ya. Tadi siapa yang pimpin berdoa? Oh, tadi malah belum berdoa, karena tadi kan sebelumnya pelajaran bahasa Inggris ya, udah berdoa sama yang pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, karena kita mau pulang, sekarang kita tutup dalam doa ya. Yuk, kita berdoa, silakan Panca pimpin berdoa teman-temannya untuk pulang ke rumah. Ayo kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak hari ini sudah penuh perhatian saat pembelajaran ya. Pulangnya hati-hati. Jangan lupa dicek lagi ada barang yang tertinggal di loker-loker meja kalian nggak ya? Oke, silakan anak-anak boleh pulang. Berjalan ya, tidak ada yang berlari ya. Sampai bertemu lagi besok. Selamat siang Terima kasih, semuanya. Milena. Ibu. Hati ya pulangnya ya.